Virgil menjadi bodyguard maminya. Ada banyak pertanyaan kalau aku sedang di hutan seperti ini, Mbak. Apa nggak takut? Nggak ada binatang liar dan bla bla bla. Apakah nggak takut ada orang jahat dan sebagainya ya? Sebenarnya kalau ke hutan itu yang saya takutkan bukannya hewan liar atau apa, tapi seperti ini loh. Belum lo Virgil, sik to mama enten mama to lele. Virgil udah nggak sabar pengen ke hutan belakang sana loh teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini mikrofonku belum datang teman-teman, makanya aku buanter. Aku usahakan untuk ngomong keras gini ya biar terekam di kamera. Apa ya, pagi ini kita mau ke hutan belakang sana. Virgil bilang, Mama ayo ngecek kalau ada jamur gitu ya, nanti kita panen gitu. Makanya ya kita ke hutan belakang sebentar lagi. Dan kemarin aku kok ya lupa nggak masak-masak jamur yang kita bawa, terutama jamur murel yang mahal itu ya teman-teman, waktu di Indonesia. Nggak tahu kenapa, eh nggak tahu kenapa ya kemarin aku itu waktu di Indonesia ya jarang masak. Kemarin seringnya order makanan saja ya teman-teman, yang praktis dan ya capek gitu ya, maunya di sana itu yang enak aja, yang praktis gitu. Jadi sampai lupa nggak memasak jamur, setidak-tidaknya biar adik dan ibu nge-review seperti apa rasa dari jamur yang mahal itu, yang Morel Indiana itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti tak minta adik saja buat masak dan nanti biar direview. Mudah-mudahan adik ada waktu buat masak jamur itu dan bisa nge-review. Jadi teman-teman juga tahu seperti apa review mereka ya tentang jamur yang mahal itu. Aku bilang mahal, emang mahal teman-teman kalau di pasaran untuk Morel Indiana itu sendiri ya. Jadi sekilo itu kalau yang kering itu sekitar 20 jutaan. Dan itu biasanya saat musim semi, kalau temperaturnya pas, kelembapannya pas, itu ada di pekarangan rumah kita. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di hutan, di pekarangan itu ada. Cuman yang nggak setiap musim semi ada juga, karena setiap tahun itu meskipun sama-sama musim semi kan cuacanya beda teman, bukan cuaca ya, temperatur kelembapan itu kan beda-beda gitu. Kadang ya ada, kadang ya enggak, tapi seringnya ada. Virgil sudah mengeluarkan traktornya, kita sebentar lagi akan ke hutan belakang. Aku juga penasaran, pengen melihat seperti apa hutan kita setelah kita tinggalkan selama 3 mingguan ini di Indonesia ya. Yuk, yuk Virgil. Lagi sembarang peralatan kok ada loh bro, sing bensin, with waker, sampai spray nyamuk. Kita lihat apakah ada jamurnya, Rek. Biasanya sih ada, teman-teman. Kalau cuacanya panas terus lembab seperti ini ya. Tapi ya tak nggak tahu, kita lihat saja seperti apa. Itu gel kayaknya ada itu gel. Di sini kayu yang aku potongin musim semi kemarin ya, di awal musim semi. Ada tapi udah lur. Sudah seperti ini loh. Tuh. Ada kan? Tuh. Ada jamurnya, cuman ya seperti itu. Ini kemarin barusan dipotongi rumputnya sama Pak Wahid, jadi rapi banget. Yuk bro, man. Kembali lagi di hutan lagi lur. Tarsannya sudah kembali lagi. Cel.
Tapi enak loh teman-teman, menurutku ya, karena orang beda-beda, menurutku enak tinggal menyendiri seperti ini ya, nggak terlalu sibuk, nggak terlalu rame gitu ya, tapi ya tergantung orangnya juga. Banyak ranting yang menghalangi jalan. Cantik teman-teman, suasananya hijau gini ya. Oh ini yang harus dipotongin teman-teman, kayaknya sini lebih tebal ya daripada area yang lain. Pak baterai ya. Donatur, you sit down. Kenapa tuh kok kayak gini? Kok meneng ya? Ini so quiet.
Sambil jalan-jalan juga kalau ada dahan-dahan yang sekira pendek atau ya kalau kita naik riding mower waktu motongin rumputnya itu bisa menggesek kepala, itu ya kita potongin ya teman-teman, kita with whack istilahnya. Sama Virgil, di situ biasanya ada jamur di situ itu teman-teman, tapi ya nggak tahu juga. Kita lewat yang sini aja, Jel. Ini tuh grassnya sudah tinggi teman-teman. Kenapa saya tadi memakai boot ya, biar nggak basah. Kalau Virgil naik traktor. Ini juga harus dipotongin. Sebenarnya di spot-spot tertentu untuk grassnya belum begitu tinggi, cuman kalau yang teduh-teduh di tempat yang teduh biasanya yang rumputnya banyak, tumbuhnya cepet. Nah, ini sama Pak Wai dikasih tulisan creek side. Oh, airnya airnya nggak banyak Bi. Ada ikannya loh teman-teman ini. Cuman saya belum pernah mancing. Pernah sih. Selama di sini saya pernah mancing sekali 2 kali, dapat dapat ikan segini. Ikan catfish. So peaceful. Very low. Iya, bisa main di sungai, Bro. Dan litek rumput. Kene. No.
Udah segini aja teman-teman, kita balik. Nyamuknya mulai banyak teman-teman dan panas. Kita nggak ke sana karena kalau pakai traktor itu ada pohon yang tumbang menghalangi jalan, nggak bisa. Makanya kita balik aja. Saya mau cek apakah di sini ada jamur. Kadang itu di sini tuh ada. Kali ini nggak ada, belum beruntung. Sepertinya nggak ada. Belum beruntung, Rek. Belum ketemu jamur teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tumbuh yo, pasti tahu ya, insya Allah tahu. Cuman aku penasaran, aku mau ngecek yang di sebelah sana, yang kadang saat bulan-bulan Agustus itu muncul jamur pakbol mushroom atau jamur gula raksasa teman-teman. Kita akan cek, tapi kita lewatnya di situ, lewatnya situ aja. Tuh, Mas Virgil menjadi bodyguard maminya. Halo Mas Virgil. Kalau punya anak laki gitu ya, jadi bodyguard maminya teman-teman. Nah, kita akan lewat sini. Let mami cek the giant puffball mushroom, oke? Okay? You want go with mama? Ya teman. Di sini tuh biasanya ada yang menutupi jalan. Jelas sih, bentar jelas. Ini tak with back dulu bentar teman-teman. You stay there. Jamurnya. Ya Allah, kira kena siang ini. Oke lah, no need. As long as you can pass through, can you? It's okay.
Ini adalah tanaman black raspberry teman-teman. Banyak ya black raspberry seperti ini. Biasanya di sini di Iowa black raspberry itu bisa dipanen di akhir Juni. Kemarin kita melewatkan musim black raspberry-nya karena ke Indonesia. Di sini biasanya kalau ada teman-teman spot di mana ada giant puffball mushroom. Kalau ada ya di sekitar sini. Kalau nggak ada ya nggak ada. Konten brown kok malah. Itu ada pohon kecil itu loh teman-teman. Gimana? Mami gonna go back. I gonna go back. Yuk. Ya elah, Firjil tuh gak dengerin loh. Yuk wes bro. Come on bro. Malah muter-muter karu-karuan lur. Ini loh teman-teman tadi yang dari sana ya, kita tadi posisi di sana di creek itu, creek side. Terus kalau tadi kita jalannya ke sini, nah terhalang pohon ini belum aku potongin, masih segini. Ini Pak bisa pakai chainsaw atau gergaji mesin yang kecil kayaknya. Kapan-kapan. Ayo ayo ayo. Firjil tak suruh pulang duluan teman-teman, aku mau ngoceh. Go lah, go to the garage, oke? Okay? Go. Masih nungguin mamahnya. Ya, go. Nungguin mamahnya. Kenapa mamahku kok berhenti gitu? Ada banyak pertanyaan kalau aku sedang di hutan seperti ini, Mbak. Apa nggak takut? Nggak ada binatang liar dan bla bla bla. Apakah nggak takut ada orang jahat dan sebagainya ya? Ya, kalau binatang liar ini itu bukan hutan nasional loh teman-teman. Ini tuh hutan lindung, hutan pribadi. Jadi nggak begitu luas, nggak seluas seperti hutan nasional misalnya yang ada di Washington DC, di Washington gitu ya. Kan banyak hutan-hutan nasional atau taman nasional itu yang ada beruangnya, yang ada coyote-nya gitu. Di sini tuh nggak ada teman-teman, nggak ada beruang. Dan sekeliling hutan ini sudah ladang jagung dan kedelainya milik para tetangga itu. Jadi nggak luas ya teman-teman. Cuman ya hutan lindung pribadi seperti apa sih, paling berapa hektar gitu aja. Dan untuk apakah nggak takut sama orang jahat, ya bismillah saja ya teman-teman ya. Tapi percaya dirinya gini, karena ini tanah privasi ya, tanah hutan lindung pribadi, malah kita itu nggak takut. Saya takutnya kalau sampai misalnya saya nyebrang ke tanah tetangga, misalnya saya melewati pagar batas ini sebelah sana kan sudah punyanya tetangga, itu malah yang saya takutkan. Saya takutnya saya kena masalah, karena meskipun di hutan seperti ini banyak trail camnya teman-teman, jadi ada kamera pengintainya ya. Siapa yang trespassing, siapa yang masuk tanpa izin, itu biasanya akan terekod dan itu bisa jadi masalah kalau di sini ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan trespassing ataupun masuk lahan orang lain tanpa izin, bisa diperkarakan Rek. Tapi kalau masih di lahan sendiri gini yo, insya Allah aman teman-teman, insya Allah. Capek.
Saya suka backgroundnya hijau seperti ini, tapi ya ini udah bulan Agustus. Nanti akhir Agustus ataupun September, Oktober itu sudah mulai berubah warna, yang hijau-hijau sudah mulai memerah, menguning, dan akhirnya rontok. Dan musim dingin lagi, Rek. Ya Allah, aku belum siap. Belum siap memasuki musim dingin. Tuh, Virgil udah sampai sana. Ini kemarin kok bersih banget kayaknya Pak White motonginnya sampai sini nih, tuh. Kayak clear, bersih gitu. Kita belum mengunjungi yang sana, teman-teman. Tuh sebelah sana itu hutan samping. Nanti kalau ke sana terus ujung-ujungnya ke halaman samping yang kita tanamin kentang. Itu jedusnya itu apa, Rek? Timbulnya, jutulannya, jalan terabasannya ke halaman samping sana yang ada ditanami kentang. Ini kemarin kok bersih banget. Aku mengagumi pekerjaannya Pak White. Kemarin 2 hari sebelum dia balik kerja lagi, ini memang dibersihkan sama Pak White, dipotongin rumputnya, teman-teman. Makanya dia bersih banget, enak melihatnya. Taruh di situ aja ya, kita taruh di situ. Rusak pemandangan. Kotor semua, lur. Mana bu putih. Wah, ini loh yang dicari zebring kemarin.
beliin apa sisirnya untuk nyisir rambut. Aku yang diamuk katanya, Mamah minjem sisirku ya. Kemarin yang diajak bapaknya ke kota itu ya teman-teman, terus sisiran paling lupa ditaruh di situ. Nyari kemana-mana katanya nggak ketemu. Ini ngamuknya ke mamahnya, katanya mamahnya pinjem taruh di mana, padahal dia sendiri yang lupa. Yesterday you remember when you and daddy went to town? Oh. Nah teman-teman, aku tadi habis dari weed whack tanaman tadi loh, kena poison ivy teman-teman. Tuh kelihatan gak merah banget, terus ada bintik-bintiknya ini. Aku selalu sedia obat seperti ini tuh. Ini yang aku takutkan kalau di apa ya, kalau di hutan itu kadang itu kena seperti ini loh teman-teman, makanya harus sedia obat. Sebenarnya kalau ke hutan itu yang saya takutkan bukannya hewan liar atau apa, tapi seperti ini loh. Kalau kita nggak sengaja menyentuh tanaman yang beracun, jadi ada semacam alergi ini teman-teman ya, alergi kulit seperti ini reaksinya sama kulit tuh. Ih, ngeri. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.